Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu. Alhamdulillah, bersama Ibu Nurjana Husnul Khotimah, kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam SMA kelas 12 semester 1 untuk KD yang pertama, yaitu berpikir kritis. Dalam KD ini kita akan membahas, menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 3.1 itu adalah matahari tenggelam. Pada gambar 3.2 adalah gerhana bulan. Di mana dalam saintifik atau ilmu pengetahuan, jika diteliti lagi, dengan kita berpikir kritis, itu nanti banyak hal yang sangat menakjubkan. Pengertian tentang berpikir kritis. Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sedangkan sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah adalah berusaha memahami, menganalisis, dan merenungi kandungan ayat-ayat Allah tersebut, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan. Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Kita simak bersama dan kita lafalkan pelan atau kita lafalkan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam raya ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam, sehingga dapat menghasilkan hikmah dan manfaat. Yang kedua, keteraturan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah, karena hal tersebut merupakan salah satu tanda kebesaran Allah
yang membutuhkan akal untuk memahaminya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Yang pertama, senantiasa bersyukur atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Yang keenam, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Yang ketujuh, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Anak-anakku semuanya, ini ada banyak sekali gambaran, tapi Ibu contohkan satu saja. Untuk yang lain nanti kita bisa sharing. Kalian tahu tentang luar angkasa? Nah, tentang luar angkasa ini ada teori yang meneliti, namanya teori Big Bang atau teori ledakan besar. Teori ini adalah muncul sekitar 50 tahun yang lalu, dan ini sangat sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, di mana ayat Al-Quran ini sudah muncul lebih lama dibandingkan dengan teori-teori yang muncul sekarang ini. Di mana artinya adalah sebagai berikut. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kalau kita mengetahui tentang teori Big Bang atau ledakan besar, itu adalah komponen besar yang awalnya itu adalah hidrogen, yang kemudian terus berotasi, semakin panas, semakin padat, dan lama-lama terjadi sebuah ledakan. Ledakan ini akan menjadikan terpecahnya komponen satu itu menjadi beberapa komponen yang lain, dan itu menjadikan bumi, matahari, dan banyak hal di angkasa luar. Dan ini ternyata teori yang muncul itu adalah membuktikan dari kebenaran Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan masih banyak lagi. Ternyata segala macam teori ilmu pengetahuan yang muncul itu adalah dibukanya akal kita supaya berpikir kritis, di mana semua itu adalah untuk membuktikan tentang kebenaran firman-firman Allah. Dan kita akan makin takjub, terutama kalau kita telusuri adalah kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berpikir kritis yang pertama adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Ketiga, mampu mengembangkan iptek dengan mengambil inspirasi dari segala ciptaan Allah. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. 5. Mengantisipasi bencana alam melalui gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikan. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat.